Bapak Ibu Jemaat GP Kris Malang yang dikasihi Tuhan, sungguh oleh anugerah Allah, ibadah keluarga memperingati kematian Tuhan Yesus akan kita laksanakan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memimpin kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, serta penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Amin. Allah yang begitu mengasihi dunia ini, rela memberikan anaknya, bukan untuk menghakimi setiap kita, melainkan untuk menyelamatkan kita. Di Bukit Golgota, Ia telah mati bagi setiap kita. Di Bukit Golgota, nampaklah salibmu, matahari bersuramlah. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota.
jasanya tetap ada. Selamatkan manusia, hapuskan dosa, hatiku pun boleh sucilah. Mataku tinggikan salibnya, sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salib ganti dengan mahkota, salib ganti dengan mahkota. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, di saat yang indah ini, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang kami rasakan, terutama atas karya Tuhan yang telah mati bagi setiap kami untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan diri kami merendah di hadapan-Mu pada saat ini. Kami mau datang, kami mau meyakini dengan iman kami percaya akan keselamatan yang Tuhan berikan. Untuk ibadah kami pada hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapilah setiap kami, pakai setiap kami, terimalah puji-pujian kami, terlebih hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dalam Yesus Kristus yang menanggung segala dosa kita. Tidak ada pribadi yang lain yang mampu melakukan semua itu bagi setiap kita. Sebuah karya terbesar dalam kehidupan orang-orang percaya. Biarlah pujian dari hati kita senantiasa kita naikkan bagi Dia yang telah berkorban untuk menyelamatkan setiap kita. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku.
Bapak Ibu, dalam keadaan kita sekarang ini, keadaan yang serba terbatas, tapi ingatlah bahwa Dia tidak pernah melupakan setiap kita. Bahkan Dia memandang jauh ke dalam hati kita, bahkan hati yang telah hancur, Ia pun menilik setiap kita. Sejauh timur dari barat, sejauh itu pula pengampunannya. Sedalam jurang atau tubir laut yang dalam, Ia menghapus segala kesalahan kita. Mari sekali lagi kita datang, merendahkan diri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati
tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita naikkan sekali lagi, betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baik, mari kita akan bersama-sama sehati masuk di dalam doa. Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami siapkan diri kami untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Lewat perayaan Jumat Agung, kami diingatkan bahwa Engkau berkorban buat kami, agar kami yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan. Biar Engkau meneguhkan kami lewat firman-Mu pada sore hari ini. Demi nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat beribadah bersama-sama dengan kita. Untuk itu kesempatan yang baik ini izinkan kami segenap hamba Tuhan dan majelis jemaat di gereja ini mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung bagi saudara-saudara yang ada di rumah. Saudaraku, Jumat Agung merupakan sebuah perayaan yang menunjukkan bahwa Allah sedang menyatakan bukti kasih-Nya kepada manusia berdosa melalui pengorbanannya agar kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam rangka merayakan dan mengingat hari Jumat Agung ini, maka firman Tuhan yang akan kita dengar sore hari ini berbicara tentang bagaimana kuasa darah Yesus itu menyelamatkan bagi setiap manusia. Untuk mendasarinya, mari kita akan membuka Alkitab kita dan membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-21, yang firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan,
tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Tuhan. Demikianlah saudaraku firman Tuhan. Berbahagialah kita dan diberkatilah setiap kita yang membaca, yang merenungkan dan menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Paskah selalu identik dengan darah. Di dalam Alkitab, peristiwa Paskah muncul pertama kali ditulis dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 7 diceritakan pada saat itu Tuhan meminta bangsa Israel untuk membubuhkan darah anak domba pada kedua tiang pintu dan ambang pintu rumah mereka. Hal itu supaya anak sulung mereka dilalukan dari maut pada saat tulah ke-10 terjadi di tanah Mesir. Saudaraku, peristiwa di dalam bahasa Ibrani, peristiwa itu disebut dengan Pesach atau Pesah. Yang artinya apa? Yang diterjemahkan dengan kata melewati atau melewatkan. Jadi saudaraku, dalam Keluaran pasal 12 ayat 13 dikatakan apabila aku melihat darah itu, maka aku, ini kata Tuhan, akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan kena tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dan itulah saudaraku arti Paskah. Jadi Paskah itu identik dengan darah. Saudaraku, sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu merupakan nubuatan tentang Yesus Kristus yang turun di tengah-tengah dunia ini. Tujuannya adalah apa? Kristus Yesus turun untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus dalam Perjanjian Baru disebutkan dia adalah anak domba Allah. Sama peristiwa di atas, di mana darah anak domba dicurahkan untuk apa? Untuk keselamatan anak sulung. Maka darah domba itu juga harus tercurah agar setiap manusia yang berdosa dihapuskan dan manusia itu diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa darah Yesus itu berkuasa menyelamatkan umat manusia. Saudaraku, dari surat Petrus ini, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 21, firman Tuhan hendak menyatakan ada dua alasan mengapa hanya melalui darah Yesus semua manusia diselamatkan. Yang pertama, saudaraku, karena hanya melalui darah Yesus saja manusia dibebaskan dari kehidupan yang sia-sia. Sekali lagi, hanya melalui darah Yesus manusia dibebaskan dari kehidupan yang sia-sia. Saudaraku, dalam ayat 18 dikatakan dengan jelas, saudara-saudaraku, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan kalian tahu apa yang sudah dibayarkan untuk membebaskan kalian dari kehidupan yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyangmu. Saudaraku, apa maksud dari ayat tersebut? Saudaraku, ini sebetulnya bicara mengenai status kita. Bicara mengenai bagaimana hidup yang dikuasai oleh cara hidup yang sia-sia. Yang itu terjadi bukan masa sekarang, tetapi cara hidup yang sia-sia itu diwariskan kita peroleh dari nenek moyang kita. Yaitu apa? Itu adalah dosa. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dosa itu telah menjalar
bagaikan virus yang menyebar, yang mengakar, mengikat, meracuni, bahkan membinasakan hidup manusia. Saudaraku, ironisnya seringkali justru manusia tidak menyadarinya. Manusia justru menikmati. Manusia menikmati dosa itu, padahal sebetulnya itu sangat mengerikan. Dosa itu ibarat racun yang akan membinasakan hidup kita. Bahkan kalau boleh saya katakan pada sore hari ini, dosa itu lebih mengerikan dari virus corona. Ingat, virus corona hanya bisa membinasakan tubuh dan daging kita. Tetapi dosa itu lebih daripada itu. Dosa membunuh tubuh kita, dosa bisa membunuh jiwa kita, bahkan dosa bisa membunuh roh kita. Kalau sekarang ini manusia takut dengan corona, dan itu sangat wajar saudara-saudaraku. Namun saudaraku, sebetulnya harusnya kita lebih takut jika dosa itu menguasai hidup kita. Itulah sebabnya status manusia yang sudah dikuasai kehidupan ini dengan kuasa dosa, dan kehidupan yang dikuasai dosa adalah kehidupan yang sia-sia. Itu semua harus dibebaskan. Dan hari ini saya menyampaikan berita baik kepada setiap kita. Sang pembebas itu telah hadir di tengah-tengah dunia. Sang pembebas itu telah ada, Tuhan siapkan untuk kita dan saudara, yaitu lewat darah Kristus. Saudaraku, Allah yang menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah, tapi Allah yang menjadi manusia, turun dari surga, disalibkan, dan harus menghadapi kematian untuk memenuhi tuntutan agar manusia berdosa yang seharusnya mati binasa mendapatkan kebebasan dan memperoleh hidup yang kekal. Itulah saudaraku, makna dari darah kuasa Kristus itu buat kita. Kemudian berikutnya, mengapa hanya melalui darah Kristus kita diselamatkan, saudara-saudaraku? Karena yang kedua adalah hanya karena melalui darah Yesus, selain manusia bebas dari kehidupan yang sia-sia ini, lewat darah Yesus manusia menerima pengharapan, yaitu memiliki kehidupan yang kekal. Saudaraku, perhatikan dalam ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berkata di sana, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudaraku, apa arti dari kedua ayat ini? Saudaraku, perhatikan kata yang telah dipilih. Kalimat ini memiliki arti bahwa karya keselamatan lewat pengorbanan Kristus itu telah direncanakan oleh Allah sendiri. Jadi sejak kekekalan sebelum dunia ada, Dia sudah ada dan memikirkan misi penyelamatan itu kepada manusia ciptaannya. Firman Tuhan menjelaskan bahwa kematian dan pengorbanannya adalah suatu janji, bukan secara kebetulan. Bukan seperti manusia, kalau seringkali manusia menderita itu karena kebetulan saja. Manusia menderita ya kebetulan karena ada musibah seperti sekarang ini, saudara. Memang kita perlu berdoa bersama-sama. Tapi ini semua seringkali karena kebetulan. Kita menderita kebetulan karena kita teledor. Kita menderita kebetulan karena memang kita salah sendiri. Tapi saudaraku, salib Kristus, di mana darah anak domba Allah dicurahkan dan dikorbankan itu untuk memenuhi janji Allah sendiri. Bukan kebetulan, tapi memenuhi janji Allah sendiri. Seperti nubuatan Nabi Yesaya pasal 53 ayat 4-5. Seperti nas pembimbing tadi disampaikan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya,
dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Saudaraku, maksud Tuhan melakukan semuanya itu adalah kenapa? Karena untuk menggenapi janjinya. Janji di mana Dia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Memberikan pengharapan itu untuk saya dan saudara. Lewat darah yang dikorbankan, membuat kita mempercayai Allah, beriman kepada Kristus, dan lewat pengorbanannya, kita menaruh pengharapan dalam hidup kita untuk masa sekarang, bahkan juga untuk masa yang akan datang. Saudaraku, inilah janji Tuhan untuk saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita, saudara. Kita semua dikuatkan kembali oleh Tuhan, terutama dalam situasi seperti ini. Kita semua mengalami ketakutan, mengalami kecemasan. Tapi biarlah darah pengorbanan anak domba, Sang Paskah itu menjadi bagian penting bagi kita dan juga bagi dunia ini. Ingat bahwa pengorbanannya untuk membebaskan dari hidup yang sia-sia. Kiranya darah Yesus menyucikan dosa semua manusia di dunia ini. Teruslah berdoa kepada Tuhan dan juga bertobat di hadapan Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan pasti akan menyelamatkan saudara dan saya. Mari bersama-sama kita tenangkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena darah pengorbanan anak domba Paskah itu menjadi bagian penting bagi kami, bahkan juga bagi dunia ini. Kami mengingat bahwa pengorbanan-Mu adalah untuk membebaskan dunia ini dari kesia-siaan. Membebaskan kami dari kehidupan yang sia-sia. Kami berdoa kiranya keselamatan kekal ini juga dialami oleh semua umat manusia yang ada di dunia ini. Semua dengan firman-Mu akhirnya berkata, betapa besarnya kasih-Mu atas kami. Sehingga Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Supaya setiap kami yang percaya kepadamu tidak akan binasa. Kami semua akan menerima hidup yang kekal. Itulah ya Tuhan yang menjadi permohonan kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku, firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya pada hari ini, kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Bapak Ibu Jemaat dapat memberikan persembahan di gereja pada hari Selasa sampai Minggu, pukul 9 sampai 12.
Amplop persembahan dapat dimasukkan dalam kotak yang disediakan di depan pintu utama ruang ibadah gereja kita. Atau jemaat dapat mentransfer persembahan melalui rekening BCA dengan nomor 011 322 1311 atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang. Tuhan memberkati persembahan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa untuk persembahan kita, sekaligus berdoa untuk syafaat. Kami serahkan kepada Pendeta Lukas Wandi. Baik saudaraku, mari kita akan bersama-sama tenangkan diri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Terima kasih jika kami ada hingga hari ini. Itu semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Pada kesempatan yang baik ini ya Tuhan, izinkan kami berdoa secara khusus untuk situasi dan kondisi yang dialami oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini dengan adanya wabah virus corona. Marilah Tuhan Engkau menolong, khususnya menolong pemerintah kami dari tingkat pusat hingga daerah dalam menangani wabah virus corona ini. Berikanlah hikmat Tuhan agar mereka mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian pula kami berdoa bagi para tim medis yang tengah berjuang di garda depan, yang merawat pasien terpapar virus corona ini. Marilah Tuhan, Engkau juga menjaga dan melindungi mereka. Kami juga doakan bagi pasien yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mungkin sekarang ini mereka sedang mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kegentaran. Mari Bapa, berikanlah mereka semangat, berikanlah mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan. Bahkan kami mohon dengan kasih Tuhan, kiranya lewat kuasa darah-Mu Engkau memulihkan dan menyembuhkan mereka. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang terindikasi terpapar akan virus ini, baik mungkin mereka sedang terjangkit ODP maupun PDP. Kami juga berdoa Tuhan, mohon kiranya Engkau turun tangan menyelamatkan mereka. Demikian pula kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau juga menolong dan memberikan ketenangan bagi kami semua, khususnya keluarga kami, gereja kami, masyarakat yang ada, agar mereka tetap tenang dan belajar mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kesempatan ini pula kami berdoa, menyerahkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya lewat persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk selama-lamanya. Demikianlah yang menjadi doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian saudaraku, rangkaian ibadah telah selesai dan tiba saatnya kita mengembalikan segala puji hormat kita kepada Allah yang penuh kuasa, kepada Kristus yang telah mencurahkan darahnya buat kita. Bagi Dia segala pujian dan hormat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita umat pilihan-Nya masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. 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 Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah ibadah Jumat Agung sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati keselamatan yang dari Tuhan dalam kebersamaan dengan keluarga, terutama dalam hari-hari sekarang ini. Sampai bertemu dalam Paskah di hari Minggu tanggal 12 April 2020 yang kembali kami akan siarkan lewat channel YouTube GP Kris Malang. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel.